Kita akan bandingkan Capres 2024 dengan 7 presiden terdahulunya dari segi masa kecilnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai zodiak dari para Capres 2024 dan juga presiden terdahulunya. Dari pembahasan hari ini, Prabowo Subianto mendapatkan 2 poin, Ganjar Pranowo 2 poin, dan Anies Baswedan 1 poin. Berarti Pilpres tahun depan akan terjadi 2 putaran. Udah nih? Udah. Anjay, pakai baca buku dulu. Halo semuanya, welcome to AA Abdel Update. Di episode 4 kali ini gue bakal ngomongin apa aja yang lagi hangat supaya lo nggak kedinginan karena kurang up to date. Wah, terima kasih buat Lucy Holmes 2084 yang sudah menyumbangkan opening untuk kali ini. Lucy adalah salah satu subscriber yang kayaknya memang cukup kreatif. Kalau Anda punya ide-ide kreatif untuk opening di acara Abdel Update ini, nggak usah dikirim, ya. Baik, kali ini gue akan memprediksi Capres 2024 dari berbagai aspek. Karena kalau dari berbagai aspek, itu capek. Begitupun seorang Capres, mereka telah melewati berbagai aspek di dalam kehidupannya, sehingga ia berhasil menjadi seorang presiden. Yang pertama, kita akan bandingkan Capres 2024 dengan 7 presiden terdahulunya dari segi masa kecilnya. Pertama-tama kita akan bahas masa kecil dari para Capres 2024 dulu. Anies Baswedan. Lahir di Kuningan, di sebelah Mampang. Oh bukan, Kuningan, Jawa Barat. Pada tanggal 7 Mei 1969, tepat sehari setelah 6 Mei 1969. Dan saat ini berusia 5 sama alias 55. Orang tua Anies yaitu ayahnya bernama Rashid Baswedan yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Ibunya bernama Aliyah Rashid, merupakan guru besar Fakultas Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Aliyah Rashid pernah menjabat sebagai Ketua Umum DPP Wanita Islam di Yogyakarta selama 3 periode. Kemudian aktif memimpin penyaluran beasiswa untuk siswa dan mahasiswa berasal dari keluarga prasejahtera selama 3 dekade. Anies adalah anak sulung dan mempunyai 2 adik, yaitu Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Kalau dilihat dari pekerjaan kedua orang tuanya, keluarga Pak Anies ini dapat dikatakan berekonomi sangat mampu lah. Mari kita bandingkan dengan Ganjar Pranowo. Lahir pada tanggal 28 Oktober 1968 dengan nama Ganjar Sungkowo. Saat ini berusia 56 tahun. Ia merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Arti nama Ganjar Sungkowo yakni ganjaran setelah mendapatkan kesusahan atau kesedihan. Namun, kedua orang tua Ganjar merasa takut jika anak kelimanya akan bergulat dengan kesusahan dan kesialan di masa depan. Sehingga namanya pun diganti menjadi Ganjar Pranowo. Perubahan nama seperti ini lazim dilakukan oleh orang Jawa di masa lalu tanpa harus bikin bubur merah putih dan tanpa adanya perdebatan bubur diaduk atau tidak diaduk. Kalau gue sih diaduk ya, kalau diudak berarti lo copet. Wow. Orang tua Ganjar Pranowo yaitu Pramuji Pramudi Wiryo dan Sri Suparmi. Ayahnya dulu bekerja sebagai seorang polisi dan pernah ditugaskan dalam operasi penumpasan gerakan PRRI atau Permesta di Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Setelah pensiun, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Ibu Ganjar membuka warung kelontong. Sementara ia sempat berjualan bensin di pinggir jalan. Karena kalau di tengah jalan akan ketabrak. Kalau kita simpulkan, Ganjar ini lahir dari keluarga yang dapat dibilang sederhana dan cukup. Masuk ke dalam Capres ketiga, ada Prabowo Subianto. Lahir pada tanggal 17 Oktober 1951, Prabowo saat ini berusia 73 tahun. Prabowo merupakan anak dari Sumitro Joyo Hadikusumo dan ibunya Dora Mari Sigar. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Sejak kecil Prabowo tinggal berpindah-pindah tempat di luar negeri karena mengikuti tugas orang tuanya. Dari satu negeri ke negeri yang lain. Prabowo dapat dikatakan lahir dari keluarga yang sangat mampu karena ayahnya merupakan seorang ekonom dan politikus Indonesia. Ayahnya juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset baik selama Orde Lama maupun Orde Baru, Orla ataupun Orba.
Orbannya Orde Baru ya, bukan Orde Bapak. Selanjutnya kita juga akan membandingkan masa kecil para presiden terdahulu supaya kita dapat memprediksi siapakah yang cocok menjadi presiden jika dilihat dari pengalaman atau masa kecil para presiden terdahulu. Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901 dengan nama lahir Kusno dan akhirnya berganti menjadi Soekarno karena ketika kecil ia sering sakit-sakitan. Soekarno dilantik sebagai presiden pada 18 Agustus 1945 dan saat itu berusia 44 tahun. Ayahnya bernama Sukemi. Ia termasuk dari keturunan Sultan Kediri dan beragama Islam. Sukemi termasuk orang yang berpendidikan dan tamatan sekolah guru di Probolinggo, Jawa Timur. Ia bekerja sebagai seorang guru sekolah dasar dalam kurun waktu 1898 sampai 1945 atau selama 47 tahun. Bisa dibayangkan gaji seorang guru sekolah dasar pada tahun itu. Jika dibandingkan pada tahun 2023, gaji guru sekolah dasar sebesar 2-8 juta sesuai golongan, sedangkan guru SD honorer berkisar 1,5 sampai 2 juta. Tapi honorer juga bisa kok jadi pegawai tetap honorer. Orang tua Soekarno memiliki 2 anak, yang berarti gaji guru terpotong cukup pada masa itu. Bisa disimpulkan bahwa Soekarno masa kecilnya tidak hidup terlalu berkecukupan. Soeharto lahir tanggal 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta. Ia dilantik pada 12 Maret 1967 dan berusia 45 tahun saat dilantik. Bapaknya bernama Kertosudiro yang merupakan seorang petani, juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa. Sedangkan ibunya bernama Sukirah. Soeharto memiliki 4 saudara kandung. Jika kita bandingkan dengan pemasukan petani pada saat ini, khususnya petani di daerah Yogyakarta, upah per hari menurut data dari Badan Pusat Statistik tentang upah nominal harian buruh tani per Oktober 2021, ternyata upah harian buruh tani terendah terdapat di Yogyakarta dengan upah sebesar Rp31.962 per hari. Rp32.000 hari ini tidak cukup untuk membeli rokok Marlboro 1 bungkus ataupun membeli oli untuk motor. Sedangkan Rp32.000 hanya cukup untuk membeli nasi padang sabana kapau, 1 lauk, dan es teh manis. Mantap. Dapat kita simpulkan bahwa kehidupannya di masa kecil Soeharto cukup jauh dari kata cukup. Kita lanjut ke Presiden Indonesia yang ketiga, B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie, Presiden Indonesia ketiga yang menjabat sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998, tepatnya selama 17 bulan. Ia menjadi presiden saat usia 59 tahun. B.J. Habibie lahir di Sulawesi Selatan pada tahun 1936. Orang tua B.J. Habibie, Alwi Abdul Jalil Habibie, merupakan seorang guru besar bidang teknik sipil di Universitas Hasanuddin. Sementara ibunya bernama R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Keluarga besar Habibie di Gorontalo terkenal gemar beternak sapi, memiliki kuda dalam jumlah yang banyak, serta memiliki perkebunan kopi. Jadi walaupun punya 8 bersaudara, Habibie adalah anak keempat satu-satunya di keluarga itu. Ekonomi keluarga B.J. Habibie dapat dibilang cukup, bahkan berlebih dilihat dari ayahnya yang bekerja sebagai guru besar, dan juga aset yang dimiliki di kampung halaman ayahnya di Gorontalo. Presiden yang selanjutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang merupakan presiden keempat Indonesia. Dilantik pada 20 Oktober 1999 menjadi presiden saat usia 59 tahun. Orang tua Gus Dur adalah Wahid Hasyim, seorang tokoh penting di Nahdlatul Ulama dan pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada masa Revolusi Indonesia. Nahdlatul Ulama atau NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU didirikan pada tahun 1926 dan berfungsi sebagai wadah keagamaan yang mengenalkan ajaran Islam yang moderat dan toleran. Gus Dur merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Pada masa kecilnya, Gus Dur tumbuh di lingkungan keluarga yang terpandang di Jombang, Jawa Timur. Dari keluarga yang memiliki akar keilmuan dan spiritual yang kuat, dia dibesarkan dalam lingkungan yang kaya akan nilai-nilai agama Islam dan tradisi Jawa. Gus Dur dapat dikatakan hidup dalam keluarga yang cukup mampu. Megawati Soekarno Putri lahir di Yogyakarta tanggal 23 Januari tahun 1947. Ia dilantik sebagai presiden pada 23 Juli 2001 dan saat itu berusia 54 tahun. Orang tua Megawati sendiri adalah Bapak Soekarno dan Ibu Fatmawati. Masa kecil Megawati Soekarno Putri dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya yang terpandang, karena dia adalah putri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Karena kalau presiden kedua, Soeharto. Yang ketiga, Habibie. 4, Gus Dur. Kelima, Megawati. Masa Megawati anaknya Megawati?
Sebagai anak presiden pertama Indonesia, dia tentu dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang memiliki kedudukan sosial dan ekonomi yang cukup tinggi. Bahkan akses dan fasilitas yang lebih baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Susilo Bambang Yudhoyono lahir di Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 9 September 1949. SBY merupakan Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014 dan berusia 55 tahun saat menjadi Presiden. Ia merupakan Presiden pertama di era reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. SBY merupakan anak tunggal dan satu-satunya dari Bapak Raden Sukoco dan Ibu Siti Habibah. Habibah kalau dibalik, Habibah. Seperti Nababan dibalik Nababan, Tebet dibalik Tebet, kasur dibalik rusak, sop dibalik tumpah. Karena SBY adalah anak tunggal, berarti dia berbeda dengan organ tunggal yang mempunyai 2 personil pemain, keyboard dan penyanyi. Darah prajurit menurun dari ayah SBY yang pensiun sebagai Letnan 1, sementara ibunya Siti Habibah yang kalau dibalik jadi Habibah. Nababan dibalik Nababan, Tebet dibalik Tebet, kodok dibalik kodok, katak dibalik katak, malam dibalik malam, sop dibalik tumpah. Siti Habibah, putri salah seorang pendiri pondok pesantren Tremas di Pacitan. SBY dibesarkan dalam keluarga yang sederhana dan berkecukupan. Joko Widodo dibalik susah. Presiden kita yang ke-7 atau yang akrab disapa Jokowi lahir di Solo pada tanggal 21 Juni 1961. Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2019 dan berusia 58 tahun. Lalu saat periode kedua dilantik pada usia 63 tahun. Ayah Jokowi bernama Noto Miharjo, seorang pengusaha tekstil kecil, sedangkan ibunya bernama Sujiatmi Noto Miharjo, yang dikenal sebagai seorang pedagang tekstil. Mereka adalah orang-orang sederhana yang berasal dari keluarga yang berprofesi dalam bidang perdagangan. Jokowi merupakan anak sulung dari 4 bersaudara dan masa kecil Jokowi dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya yang sederhana dan pengalaman dalam bisnis tekstil orang tuanya di Solo, Jawa Tengah. Dia tumbuh dalam perekonomian keluarga yang sederhana. Dari penjelasan masa kecil di atas dapat kita simpulkan kalau masa kecil sebagian besar Presiden Indonesia sebelumnya didominasi oleh kondisi ekonomi menengah. Meskipun ada variasi dalam tingkat kecukupan, namun secara umum mereka tumbuh dalam lingkungan yang ekonominya tidak tergolong tinggi. Hasil kesimpulan secara kondisi ekonomi dan juga masa kecil berarti dari 3 capres ini Ganjar Pranowo mendapatkan 1 poin karena masa kecil beliaulah yang ekonominya cukup dan sederhana dan paling mirip dengan para presiden pendahulunya. Ganjar Pranowo juga mendapatkan poin kedua karena pada saat kecil dia juga ganti nama sama seperti Soekarno. Sekarang kita akan membandingkan usia rata-rata para presiden terdahulu saat mereka pertama kali dilantik, yaitu 53 tahun. Jika kita bandingkan dengan Capres 2024, maka yang paling mendekati di sini adalah Anies Baswedan yang saat ini berusia 5 sama atau 55. Jadi 1 poin untuk Anies Baswedan. Setelah membahas dari sisi masa kecil dan juga usia saat pertama kali dilantik jadi presiden, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai pendidikan yang dijalankan oleh para capres 2024 dan juga para presiden terdahulunya. Anies Baswedan bersekolah di TK Masjid Syuhada. Kemudian pada usia 6 tahun, Anies masuk SD Laboratori Yogyakarta. Setelah lulus SD, Anies diterima di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Karena prestasinya, tahun depan dia diterima di SMP Negeri 6. Tahun depannya lagi SMP Negeri 7. Enggak gitu ya. Pada jenjang berikutnya Anies meneruskan ke SMA Negeri 2 Yogyakarta. Lalu pada tahun 1987 dia terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar American Field Service dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Program pertukaran pelajar memang sudah lazim di Indonesia. Seperti anak gua kemarin, pertukaran pelajar Indonesia ke Jepang. Anak gua ke Jepang, terus Jepang ngirim Nobita ke Indonesia. Program ini membuatnya menempuh masa SMA selama 4 tahun dan baru lulus pada tahun 1989, bareng sama gua. Pada tahun 1993, Anies mendapat beasiswa dari JAL Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas di Sophia University, Tokyo dalam bidang kajian Asia. Pada tahun 1989, Anies diterima masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan selesai pada tahun 1995. 3 tahun kemudian, tahun 98, Anies diterima untuk lanjut studi Master of Public Management di Sekolah Urusan Publik University Maryland
College Park, Amerika. Tahun 2004 atau satunya 500, Anies mengambil studi lanjutan Doctor of Philosophy bidang Departemen Ilmu Politik di Northern Illinois University, Amerika. Ganjar Pranowo, tempat pertamanya mengenyam pendidikan formal adalah Sekolah Dasar Negeri 02 Tawangmangu, Jawa Tengah. Kalau di Jakarta ada daerah namanya Cawang. Cawang atas, Cawang bawah, Cawang kamu, kata Pak Moa. Cawang kamu, Livi. Akan tetapi beberapa waktu sebelum lulus dia harus pindah sekolah karena mengikuti perpindahan dinas ayahnya. Pada akhirnya Ganjar pindah ke SDN 1 Kutuarjo saat kelas 5 dan bertahan sampai lulus. Setelah lulus SD dia masuk ke SMP Negeri 1 Kutuarjo. Setamat dari SMP, Ganjar melanjutkan pendidikan menengahnya di Yogyakarta dan masuk ke sekolah menengah atas Bob Kri, Yogyakarta. Ganjar melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau UGM. Selanjutnya dia juga berhasil meraih gelar S2 atau Master di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Politik. Prabowo Subianto. Prabowo pindah sekolah dasar sebanyak 2 kali di SD The Dean School, Singapura. Wow, udah di Singapura SD. Wow, amazing. Dan SD Glenelly Junior School di Hong Kong. SD dari Hong Kong. Kemudian pindah ke Malaysia, Swiss, dan dia menempatkan sekolah menengah atasnya di American School di Inggris. Gokil Pak Prabowo. Dia menamatkan jenjang sekolah menengah atasnya pada tahun 1969 atau pas 1 tahun setelah 1968. Prabowo masuk Akademi Militer Akmil Magelang untuk menempuh pendidikan militer dan tamat pada 1974. Sekarang kita akan lihat background pendidikan dari presiden-presiden terdahulu. Soekarno. Pendidikan pertama Soekarno dimulai di sekolah dasar Eerste Inlandse School yang merupakan tempat ayahnya mengajar. Soekarno sempat belajar di sekolah dasar milik Belanda ini hingga kelas 5. Kemudian dia pindah ke ELS, Europees Lager School, agar mudah meniti jenjang pendidikan berikutnya. ELS sendiri merupakan sebuah sekolah Eropa berbahasa Belanda di Surabaya. Setelah lulus dari ELS, Soekarno masuk ke Huger Burger School atau HBS dan berhasil membuat hamburger. Huger Burger School atau HBS berhasil menyelesaikan sekolahnya dalam 5 tahun. Lagi-lagi 5 tahun. HBS yang berlokasi di Surabaya adalah sekolah yang diperuntukkan hanya bagi kaum Eropa dan priai saja. Soekarno menamatkan pendidikan di HBS pada 1921 dan melanjutkan ke Technische, susah-susah banget nih Pak Karno sekolahnya, Technische Hochschule te Bandung atau Institut Teknologi Bandung, ITB. Ia sempat meninggalkan bangku kuliah selama 2 bulan sampai akhirnya ia mendaftar kembali pada tahun 1922 atau 22. Soekarno akhirnya berhasil meraih gelar insinyur dari jurusan Teknik Sipil pada 25 Mei 1926. Soeharto mengenyam pendidikan awal di Tegalsari dan kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di Wonogiri. Pendidikan menengahnya dilanjutkan ke Sekolah Calon Pegawai Negeri di Yogyakarta. Setelah itu pada tahun 1940 Soeharto masuk ke Sekolah Perwira Menengah atau SPM di Magelang. Disitulah ia memperoleh pendidikan militer yang penting dalam membentuk karirnya. B.J. Habibie. Habibie mengawali pendidikan formal dari SD Parepare, kemudian melanjutkan di SMP 5 Bandung. Selanjutnya saat SMA dihabiskan di Government Middlesbrough School atau SMA Kristen Dago. Di Dago tah. Setamat SMA beliau melanjutkan kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa dari Kemendikbud untuk melanjutkan kuliah di Jerman, tepatnya di Rhine-Westfalen, Aachen, sebagai bagian dari program pengembangan teknologi maritim dan dirgantara di Indonesia. Habibie pun melanjutkan kuliah magister dan doktoral di tempat yang sama, yaitu Rhine-Westfalen Aachen Technische Hochschule. Abdurrahman Wahid. Gus Dur menimba ilmu sekolah dasar di KRIS sebelum pindah ke Sekolah Dasar Matraman Perwari. Setelah lulus dari bangku SD, pendidikan Gus Dur berlanjut ke jenjang sekolah menengah pertama di tahun 54. Karena sempat tidak naik kelas, Gus Dur meneruskan pendidikannya dengan mengaji kepada Kiai Haji Ali Maksum di Pondok Pesantren Krapyak dan belajar di SMP. Lulus dari SMP tahun 1957. Gus Dur pindah ke Magelang untuk memulai pendidikan muslim di pesantren Tegalrejo. Dia mengembangkan reputasi sebagai murid yang berbakat karena menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu 2 tahun. Seharusnya 4 tahun. Pada tahun 1963, Gus Dur menerima beasiswa dari Kementerian Agama, Kemenak, untuk belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar Kemang. Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir.
Dan pendidikan prasarjananya juga mendapatkan beasiswa dari Universitas Baghdad, Irak. Megawati mengawali pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di perguruan Cikini, Jakarta. Kemudian pendidikannya sempat berlanjut di 2 universitas, yaitu Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung, dari 1965 hingga 1967, namun tidak selesai. Megawati juga menimba ilmu di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, namun juga tidak selesai. SBY memulai pendidikannya mulai SR atau Sekolah Rakyat. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri Pacitan dan SMA 271 yang sekarang menjadi SMAN 1 Pacitan. Setelah lulus pada tahun 1968, SBY melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS dengan jurusan Teknik Mesin, namun hanya beberapa saat. Sebenarnya SBY dari kecil ingin melanjutkan pendidikan tingginya di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI), namun telat mendaftar. Kemudian SBY bergabung di Pendidikan Guru Sekolah Lanjut Pertama (PGSLP) di Malang, Jawa Timur. Baru setelah lulus dari pendidikannya tahun 70, SBY masuk AKABRI Magelang, Jawa Tengah. Pada tahun 73, SBY menjadi lulusan terbaik dari AKABRI dan mendapat penghargaan Lencana Adi Makayasa. Pada tahun 1976, SBY melanjutkan pendidikan militernya di Airborne and Ranger Corps di Fort Benning, Georgia, Amerika Serikat. Banyak lulusan dari Benning ini, salah 4-nya Foni, Dita, Vera, dan Dewi. Pada tahun 1982, bergabung di Infantry Officer Advanced Course di Fort Benning. Banyak lulusan dari Benning ini, salah 4-nya Foni, Dita, Vera, dan Dewi. Tahun 1983 melanjutkan pendidikan di Jungle Warfare School, Panama, dan lulus dengan gelar Honor Graduate. Banyak sekali lulusan dari Warfare School ini, salah 4-nya Foni, enggak ya. Tahun 1984 mengikuti Anti-Tank Weapon Course di Belgia dan Jerman. Tahun 1985 mengikuti kursus Komando Batalion di Bandung sekaligus menjabat sebagai Komandan Sekolah Pelatih Infanteri. Jokowi mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri 112 Tirtoyoso. Sekolah itu dikenal untuk kalangan menengah ke bawah. Meski saat SD mengalami keterbatasan, dia tak pernah menyerah. Jokowi berdagang dan mencari uang untuk memenuhi keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari. Ketika lulus SD tahun 1973, Jokowi masuk ke SMP Negeri 1 Surakarta. Saat lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta tahun 1976, Jokowi melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Surakarta. Setelah lulus dari SMA, Jokowi diterima di jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM tahun 1980. Dari penjelasan mengenai pendidikan para presiden Indonesia terdahulu, mayoritas dari mereka menyelesaikan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Bahkan beberapa di antaranya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi hingga ke luar negeri. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, Prabowo Subianto yang dari sejak kecil sudah mengenyam pendidikan internasional, maka Prabowo mendapatkan poin 1. Supaya lebih rinci dan jelas, sekarang kita akan membahas apa saja karya terakhir dari para capres 2024 dan juga para presiden terdahulunya. Ganjar Pranowo, jabatan terakhir Gubernur Jawa Tengah. Anies Baswedan, jabatan terakhir Gubernur DKI Jakarta. Prabowo Subianto, jabatan terakhir Menteri Pertahanan. Sekarang kita bandingkan dengan para presiden pendahulunya. Soekarno, sebelum menjadi presiden, beliau adalah seorang arsitek. Ia mendirikan Biro Insinyur bersama Insinyur Anwari yang banyak mengerjakan proyek rancangan bangunan. Soeharto, sebelum menjadi presiden, jabatan terakhir Soeharto adalah Pangkostrat, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. B.J. Habibie sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto. Abdurrahman Wahid, jabatan sebelumnya adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. Megawati Soekarno Putri, Megawati juga pernah menjadi Wakil Presiden ke-8 periode tahun 99 hingga 2001. Susilo Bambang Yudhoyono, jabatan sebelum menjadi presiden adalah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di pemerintahan Presiden Megawati dan mengundurkan diri pada tanggal 11 Maret 2004. Joko Widodo, sebelum menjadi presiden tahun 2012 beliau dicalonkan oleh PDIP sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kesimpulannya dari 3 capres, mereka mempunyai peluang yang hampir sama untuk menjadi presiden. Karena jabatan sebelum mereka mencalonkan diri menjadi presiden adalah sama dengan pendahulunya. Ada yang sebelumnya menjadi menteri, ada yang sebelumnya menjadi gubernur, ada yang sebelumnya
menjadi udah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai zodiak dari para capres 2024 dan juga presiden terdahulunya. Ganjar Pranowo berzodiak Scorpio, cenderung menonjolkan keberanian dan ketegasan. Mereka mengambil inisiatif dengan penuh ambisi juga keputusan yang tegas untuk mencapai tujuan. Scorpio juga dikenal sebagai pemimpin yang loyal dan melindungi anggotanya. Tapi kadang-kadang intensitasnya dapat membuat mereka tampil sangat challenging dalam gaya kepemimpinan mereka. Anies Baswedan, zodiaknya Taurus, cenderung mencerminkan keteguhan dan ketenangan. Benar ya. Mereka memimpin dengan kestabilan, keandalan, dan kepraktisan. Kepemimpinan Taurus dapat diandalkan, mempertahankan keadilan, dan cenderung fokus pada hasil jangka panjang. Keuletan dan sikap terukur mereka membuat mereka menjadi pemimpin yang dapat diandalkan dan stabil. Prabowo Subianto, zodiaknya Libra, sama gue, lincah dan berani. Zodiak Libra dikenal dengan kepemimpinan yang terfokus pada diplomasi, kerjasama, dan perhatian terhadap keadilan. Mereka cenderung menjadi penengah dan mencari keseimbangan di antara konflik yang ada. Kepemimpinan Libra biasanya mencerminkan kesadaran yang tinggi akan perspektif orang lain, kesetaraan, dan keseimbangan, dengan penekanan pada keadilan dan keharmonisan. Mereka mempunyai bakat untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang adil dan damai. Soekarno dan Soeharto mempunyai zodiak yang sama, yaitu Gemini. Sosok yang pandai berkomunikasi, menarik, ramah, berpikiran maju, dan problem solver yang baik. Mereka juga tipe pemimpin yang interaktif dan produktif. Namun Gemini juga mudah marah dan frustasi. Mereka mudah marah jika ada anak buah yang tidak mau mengikuti langkahnya atau melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. For your information, masa jabatan yang paling lama Presiden Indonesia itu rata-rata dipegang zodiak Gemini. Soekarno menjabat selama 22 tahun dan Soeharto menjabat selama 32 tahun. B.J. Habibie dan Jokowi mempunyai zodiak yang sama, yaitu Cancer. Cancer pandai berteman, praktis, dan juga sensitif. Mereka senang melihat orang yang dipimpin bahagia dan berkembang. Tipe pemimpin ini dinilai menumbuhkan lingkungan kerja yang mendukung dan memiliki rencana cadangan jika keadaan menjadi kacau. Namun, terkadang Cancer bisa menjadi murung. Gus Dur dan SBY juga mempunyai zodiak yang sama, yaitu Virgo, yang nyanyi Starla. Sebagai pemimpin berzodiak Virgo, mereka cukup sederhana, teliti, perfeksionis, dan rajin. Saking telitinya, mereka bisa melihat kesalahan yang paling kecil. Mereka juga akan membuat orang lain tetap waspada karena hal itu. Namun Virgo tidak takut mendapat kritik keras. Kepemimpinannya membuat orang lain belajar dari dirinya. Megawati Soekarno Putri mempunyai zodiak Aquarius, karakter inovatif, dikagumi, dan eksentrik. Sebagai pemimpin, mereka senang pada proses penelitian dan pembelajaran. Wah, makanya dia jadi ketua BRIN. Mereka juga memiliki sifat kemanusiaan yang baik dan menunjukkan betapa mereka peduli pada orang yang mereka pimpin. Betul. Kalau dari zodiak, Prabowo dengan zodiak Libra punya gaya kepemimpinan yang paling mirip dengan presiden pendahulunya. 2 poin untuk Prabowo. Dari pembahasan hari ini, Prabowo Subianto mendapatkan 2 poin, Ganjar Pranowo 2 poin, dan Anies Baswedan 1 poin. Berarti Pilpres tahun depan akan terjadi 2 putaran. Buat yang nonton ini jangan pada baper. Jangan nuduh gua buzzer. Mendingan kalian nonton video Fabio Asher. Jika memang ini tak ada harapan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Nantikan cerita seru lainnya di episode berikutnya. Buat yang mau request bahas apa lagi, silakan tulis di komen dan jangan lupa komen, like, subscribe, dan share loh. Berbeda dengan organ tunggal yang mempunyai 2 personil, pemain keyboard dan penyanyi. Sorry, ini nyambung ke situ, sorry. Ya, ada juga sih yang langsung keyboard, langsung nyanyi. Tapi nyanyi doang nggak pakai keyboard, nggak ada sih. Dia menamatkan SMA-nya pada tahun 1969 atau 1 tahun sebelum 1968. Seudah dong. Europe, susah banget ya. Tebandung anjing.
Rhine-Westfalen Aachen Technische Hochschule. Reak-reak keluar semua. Dan pendidikan prasarjana. Wah, lo Gemini man. Lo Gemini, pantes.